Bapak itu anak dari orang tua yang ninggalin warisan yang banyak banget. Dana itu sudah menjadi milik ibu dan adik-adiknya. Hai kawan, Assalamualaikum. Menjadi kaya raya dan mendapatkan semua hal yang diinginkan dengan mudah merupakan mimpi semua orang. Namun dibutuhkan usaha dan kerja keras untuk mewujudkan itu semua. Tapi bagaimana jika nasib baik tak disangka-sangka berpihak pada kita? Seperti halnya film yang akan Maniak Movie rangkum kali ini. Sebuah keluarga dari kalangan menengah yang tiba-tiba mendapatkan rezeki nomplok berupa uang senilai miliaran juta rupiah setelah kematian sang bapak. Kira-kira bagaimana reaksi dan tingkah dari orang-orang yang mendadak memiliki kekayaan berlimpah tersebut? Sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya agar kalian selalu update alur cerita dari film-film menarik yang akan Maniak Movie bahas. Jika sudah, langsung saja kita mulai ceritanya. Film ini dimulai dengan memperkenalkan sebuah keluarga yang tinggal di rumah sederhana. Bapak bekerja di bengkel, ibu penjual kue kecil-kecilan. Mereka memiliki 3 anak. Anak pertama bernama Duta. Dia sangat menyukai seni, bahkan memiliki mimpi untuk membuat pementasan teater di tempat yang mewah. Suatu hari ia bertemu dengan orang yang berencana akan menyumbangkan uang untuk pementasannya. Namun karena terkait dengan hal politik, Duta menolak. Ia tidak suka hal-hal demikian masuk dalam pementasan seninya. Asal Bapak tahu aja Pak ya. Mental kayak Bapak itu tuh udah telat 20 tahun. Anak nomor 2 bernama Tika. Dia mengambil jurusan arsitek di kampusnya. Sebagai orang dari kalangan biasa aja, ada teman-teman dari keluarga kaya yang suka membulinya. Bahkan pernah menuduhnya mengambil handphone temannya yang lain. Tapi Tika selalu menanggapinya dengan santai. Lagi pula Tika termasuk mahasiswa yang cukup cerdas di kampusnya. Lo tahu kan, kalau emang gue ngambil HP lo, gue pasti bakal matiin. Serah deh, yang penting balik. Dan anak ketiga bernama Dodi. Meski menjadi yang paling kecil tidak membuatnya spesial. Kemiskinan juga membuat Dodi sering dibully dan diejek oleh teman-temannya di sekolah. Namun bulian dan hinaan tidak mengurangi sedikit pun rasa percaya diri mereka. Bahkan mereka cukup mampu menahan malu saat memutuskan untuk datang ke sebuah hajatan mewah demi untuk menikmati makanan yang enak. Bahkan ketika mereka tidak diundang sama sekali. Namun meskipun begitu, rasa kebahagiaan dan syukur selalu memenuhi hati mereka dari ajaran sang bapak dan ibu yang selalu menjadikan rumah sebagai tempat berkumpul dan kembali paling nyaman dan membahagiakan. Bahkan meskipun memiliki ekonomi yang pas-pasan, bapak selalu memprioritaskan ketiga anak mereka untuk mendapatkan pendidikan terbaik meskipun dengan biaya yang sangat mahal. Jadi harus kita kasih yang terbaik. Pendidikan terbaik. Semua deh yang terbaik. Namun kebahagiaan itu seketika berhenti saat sang bapak menjadi tulang punggung keluarga tiba-tiba meninggal dunia. Senyum dan tawa yang biasa hadir berubah dengan tangis kesedihan yang mana mereka menyadari bahwa ekonomi keluarga mereka ke depan mungkin akan semakin sulit. Tapi sesuatu yang tak disangka-sangka terjadi. Mereka kedatangan 2 orang pengacara dengan membawa wasiat dan rekaman video ketika sang bapak masih hidup. Di mana di video tersebut si bapak mengabarkan bahwa sebenarnya dia adalah orang kaya. Dia meninggalkan banyak uang untuk istri dan anak-anaknya yang akan dicairkan dengan jumlah yang banyak setiap kali uang yang diberikan sebelumnya telah habis. Enak gak tuh? Jumlah uang akan ditransfer ke kalian. Kalau habis, ya ditransfer lagi. Bingung dan tidak percaya semula dirasakan oleh sang ibu dan ketiga anaknya. Bahkan mereka mengira hal tersebut adalah kejahilan seseorang. Bahkan sang ibu sempat melepaskan kekesalannya di dalam bank setelah menerima uang tahap pertama dengan jumlah yang cukup besar. Ia kesal karena selama ini bapak berbohong dan membiarkannya hidup susah. Dan drama dari keluarga kaya baru ini pun dimulai. Hal pertama yang mereka lakukan adalah mencoba untuk makan di sebuah restoran mewah. Yang mana mereka tampak sangat terkejut dengan harga yang ditawarkan restoran tersebut.
Namun sebagai anak tertua, Duta mencoba untuk tidak menunjukkan tabiat asli keluarganya yang sebenarnya sekalipun belum pernah mencoba makan di restoran. Bahkan mereka memesan ruang VIP dan mengajak penjual es untuk turut bersama mereka. Ini semua jus yang ada di sini, keluarin aja, keluarin. Semua. Saya minta jusnya yang anget aja ya Mbak, anget ya. Bisa, jus anget bisa dong. Kehebohan mereka akan status kaya mendadak yang mereka terima langsung ditunjukkan dengan menyerbu pusat perbelanjaan, yang mana mereka terlihat sangat gembira dan teramat menikmati uang yang mereka terima. Dodi dengan wajah sumringah tampak memamerkan sepatu barunya kepada teman yang selalu membulinya. Tika yang biasanya melakukan presentasi arsiteknya dengan menggunakan bahan bekas, kini sudah menggunakan peralatan canggih. Ia juga tengah dekat dengan pria bernama Banyu yang sejak semula ia sukai karena terlihat sebagai pria yang pekerja keras. Dengan uang yang dimilikinya, Tika bahkan dengan mudah membelikan sepeda motor untuk Banyu. Ya, Ini berapa? 19 juta mbak. Ya udah aku beli ya. Namun Banyu menolaknya. Aku nggak bisa nerima pemberian gitu aja. Dan ini tuh mahal. Ketika mereka menyadari uang telah habis dan muncullah ide untuk meminta uang tersebut kembali kepada pengacara, dan kali ini uang yang diterima lebih banyak 30 kali lipat dari sebelumnya. Kalau habis, Dengan uang yang banyak tersebut, sang ibu memutuskan membeli sebuah rumah mewah. Ini seru banget nih jadi kamarku. Itu kamar pembantu Mbak. Tak sampai di situ, mereka juga membeli perabotan-perabotan yang dibutuhkan untuk mengisi rumah mereka. Mau yang anak saya foto, pegang, cium, saya bayar. Sang ibu yang menyukai satpam yang ramah di toko tersebut lalu meminta sang satpam tersebut untuk bekerja dengannya dengan gaji 2 kali lipat. Duta bahkan menyewa gedung teater untuk pementasan yang selama ini ia idam-idamkan. Diejek oleh teman sekolahnya karena masih dijemput dengan menggunakan sepeda motor, sang ibu lalu mengajukan untuk membeli mobil bagi mereka. Bahkan karena semula disepelekan, sang ibu langsung memamerkan bahwa mereka akan membeli 3 mobil sekaligus. 3. Walaupun pada kenyataannya tak satu pun di antara mereka yang bisa menyetir mobil. Dodi pun kembali memamerkan mobil barunya kepada teman yang suka membulinya. Tika yang selama ini juga selalu dihina dan diremehkan oleh 2 orang teman kampusnya yang merupakan anak orang kaya, akhirnya mendapatkan pengajuan permohonan maaf dan keinginan untuk menjadi teman Tika. Namun semenjak itu, Linda dan Monica yang merupakan teman baik Tika yang sebelumnya telah membuat kesepakatan untuk lebih giat belajar untuk mengikuti lomba Olimpiade Fisika, kini merasa kalau Tika mulai berubah. Kekayaan yang dimiliki Tika membuat Tika tidak lagi fokus pada Olimpiade dan lebih sering menghabiskan waktunya untuk bersenang-senang dengan teman-teman kaya barunya. Dalam perjalanan pulang menjemput Dodi, mereka melihat pengamen. Tak tanggung-tanggung, ibunya memberikan uang yang cukup banyak untuk pengamen tersebut. Bahkan setiap hari jumlah pengamen yang menunggu kehadiran Dodi dan kedermawanan ibunya semakin bertambah dari hari ke hari dan membuat sang ibu viral di TV. Aduh, untung ibu lagi cantik banget dan dandannya ibu begitu ya dong. Bahkan sampai kedatangan pihak stasiun TV untuk diwawancara terkait kedermawanannya. Namun meskipun dengan semua kekayaan yang dimiliki, Dodi merasa kesepian karena ia mulai kehilangan waktu-waktu kebersamaan dengan keluarganya yang mulai sibuk dengan dunia masing-masing. Duta dengan teaternya, Tika dengan teman-teman barunya, dan sang ibu dengan kegiatan sosialitanya. Namun saat mereka tengah asyik menikmati itu semua, mereka mendapatkan kabar dari sang pengacara tentang video terakhir sang bapak yang menceritakan bahwa tidak ada lagi uang yang akan ditransfer karena uang sebesar 30 miliar miliknya telah ia berikan semua. Kepanikan pun mulai terjadi, di mana uang yang diberikan bapak semuanya telah dipakai untuk kesenangan mereka. Hal-hal bertambah runyam bahkan ketika mereka menyadari bahwa setiap dari mereka dihadapkan dengan perkara yang berasal dari kekayaan yang mereka miliki. Duta dengan pementasan teaternya yang berakhir berantakan karena ia tidak memiliki uang untuk membayar kru dan aktor, sehingga ia harus menyetujui kesepakatan dengan seorang anggota dewan yang semula ia tolak. Tika yang harus mengecewakan teman-temannya karena membuat teman-temannya gagal mengikuti Olimpiade, sebab harus melalui tes narkoba tim kepolisian. Dan sang ibu yang harus dihadapkan dengan kerusuhan yang terjadi karena kegiatan sosialnya yang berjalan tidak sesuai dengan yang dia harapkan.
Dan puncak dari itu semua adalah kehadiran seorang pria bersama sang pengacara yang mengaku sebagai adik dari bapak mereka dan mengklaim semua harta yang dimiliki oleh sang bapak adalah miliknya. Sehingga membuat Duta, Tika, dan sang ibu bersedih karena harus menyerahkan semua harta yang mereka miliki dan kembali kepada kemiskinan. Namun tidak begitu dengan Dodi. Ia dengan sedih mengungkapkan bahwa ia merindukan kehidupan lama mereka yang penuh dengan kesederhanaan dan kebersamaan. Dan ibu serta kakak dan abangnya berjanji bahwa masa-masa bahagia mereka seperti dulu akan kembali lagi. Ibu janji kita akan makan sama-sama lagi seperti ada bapak dulu ya nanti. Benar saja, kembali tinggal di rumah sederhana dengan kehidupan apa adanya justru kembali membuat mereka menikmati apa artinya keluarga, penuh tawa, canda, dan kebersamaan. Tapi saat mereka sudah mulai menikmati kesederhanaan mereka kembali, sang pengacara tiba-tiba kembali datang dengan menunjukkan sebuah video sang bapak yang mengatakan bahwa kedatangan pria yang mengaku sebagai adik kandungnya dan mengambil harta mereka adalah hanya untuk menguji mereka dan sebenarnya mereka masih menjadi orang kaya. Demikianlah alur cerita dari film Orang Kaya Baru. Film dengan genre komedi ini sebenarnya menyelipkan banyak nilai-nilai pengajaran. Salah satunya adalah tentang arti kehidupan, di mana memang uang dapat membeli segalanya. Tapi uang bukanlah segalanya. Terima kasih karena kawan-kawan telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video-video Maniak Movie lainnya. Bye-bye.